Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. biar iman kita subuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk esok hari dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Yes. ini kan untuk hari Selasa ini Romo, bacaan ini ya kan. Kalau bacaan ini selalu berkaitan tentang keluarga. Iya. Kita juga bisa ketemu dengan ibu kita, bapak kita di rumah. Apalagi masa COVID ini, kita itu kan ada di rumah terus ya kan. Untuk bapak, untuk ibu. Sebenarnya kan situasi ini adalah situasi mempererat keluargaan gitu. Nah, mungkin kamu bisa berikan gambaran yang bisa kita lakukan bersama sebagai satu keluarga tuh apa gitu? Sebetulnya pertanyaan ini tuh harus dilontarkan di awal bulan Maret kemarin ya. Telat ya, Romo. Telat tuh ngomong begini pas Ya, Bapak Ibu semua di tahu. rumah udah pada ngelakuin ya, pastilah pada makan bersama. Sekarang punya waktu lebih banyak di rumah, juga punya waktu untuk berdoa bersama. Apalagi sekarang nih di YouTube kan sejak bulan Maret nih kita dibombardir nih ya kan dengan konten-konten mengajak doa bersama. Bulan Mei kemarin Rosario Relay. Wow. Sebelumnya seluruh Bapak Uskup di seluruh uskup-uskupan di Indonesia. Terus Rosario paroki-paroki. Lalu sekarang masih kompletorium nih. Nanti bulan depan apalagi adorasi misalnya. Wah, itu salah satu cara untuk membantu kita keluarga-keluarga membangun habitus doa bersama, khususnya pada malam hari di mana semua anggota keluarga sudah berkumpul di rumah ya. Maka semoga yang sudah dibiasakan ini terus juga menjadi habitus kita ya, kebiasaan baru, meskipun nanti tidak ada program lagi misalnya ya karena satu dan lain hal, terus meneruskan kebiasaan itu di tengah-tengah keluarga. Bahkan kemarin rapat Zoom ya atau rapat di virtual ya, begitu udah mau jam 8 itu pasti ada yang ngomong, Udah dulu yuk, berhenti rapatnya, kita mau rosario. Wih, keren bener nih. Yang jarang ya. Rosario di mana nih? Itu Rosario di Hidup TV. Wah, keren. Bagus. Habitus baru. Jadi bukan lagi kebiasaan tatanan baru, tapi juga habitus doa yang baru. Nah, ini Romo, ada kata yang menarik. "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Iya. Terus kok Yesus bilang, "Siapakah ibuku?" Apa maksudnya dia nggak mau nemuin atau bagaimana? Ya ini emang gayanya Yesus tuh kayak begitu memang. Oh, Gayanya dia tuh kalau kita perhatikan di setiap kisah-kisah dalam Injil, dia tuh selalu mempergunakan kesempatan untuk mengajar. Kita masih ingat misalnya kisah tentang membayar pajak. Oh Iya kan? Ketika ada anak-anak ditolak sama murid-muridnya, biarlah anak-anak datang kepadaku karena merekalah yang punya kerajaan surga. Dia nggak memarahi murid-muridnya, tetapi digunakan kesempatan itu untuk mengajar. Maka dalam konteks kayak gitu, kan kita bisa membayangkan ya. Jadi Bunda Maria dan sepupu-sepupunya ya, mungkin juga saudara-saudara jauh itu datang mau menemui, ngejemput Yesus pulang gitu. Karena Yesus itu udah terlalu jauh gitu, mainnya udah terlalu jauh dan
ada bahaya nanti dia, ya bahaya ditangkap karena bikin keonaran, bikin kumpulan-kumpulan gak jelas, bikin rame-rame. Ya mungkin untuk menyelamatkan deh, yuk kita pulang deh daripada lu bikin ribut gitu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Mungkin juga mau menemui karena Yesus sudah lama nggak pulang dan tidak ingin mengajak Yesus pulang. Bisa jadi mereka juga datang karena kangen ya. Ya banyak alasan lah kenapa ibunya dan saudara-saudaranya itu datang kepada Yesus. Tapi dalam perenungan saya, saudara-saudara Yesus ini kan datang ke ibunya, itu pasti kan melalui perjalanan yang jauh dan usaha yang keras. Jadi di tengah kerumunan orang gitu ya, mereka kan mungkin desek-desekan supaya bisa berjumpa sama Yesus secara langsung. Makanya ibu dan saudara-saudaranya itu nitip pesan sama seseorang yang berkata kepadanya ini. Iya, tolong mas, itu anak saya tuh. Tolong dong bilangin emaknya sama saudara-saudaranya lagi di luar nih, lagi mau ketemu dia gitu. Iya. Kata-kata Yesus berikutnya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku ini, tidak didengar langsung oleh ibu dan saudara-saudaranya yang lagi nunggu di luar. Nah begitu dia dengar, Tuhan, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Lalu dia mengatakan, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku. Kan dia ngomong sama orang banyak nih, ya kan? Mungkin murid-muridnya ada di sebelah sini kali ya, di sebelah. Sambil menunjuk murid-muridnya, jadi ngomongnya ke orang banyak, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku. Jadi dengan kata lain dia mau mengatakan seorang murid adalah seorang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah pertanyaannya kan, apa kehendak Bapa di surga, apa kehendaknya? Begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia mengutus putranya yang tunggal bukan untuk membinasakan dunia tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi bisa dikatakan siapapun dia, selama dia ikut ambil bagian dalam kehendak Bapa di surga, yang dia sudah disebut sebagai murid-murid Tuhan. Siapapun dia. Jadi jangan sampai kita itu merasa, kok lu kan agamanya beda dengan kita, lu nggak boleh dong ikut-ikut baksos dengan kita. Kan sebenarnya kalau misalnya di paroki Nikodemus kan saya dengar cerita dari umat di sini, walaupun saya baru beberapa hari di sini. Saya bilang, ini Frater, kalau dalam kondisi normal, tidak dalam pandemi COVID ini, kita buka namanya Balai Kesehatan. Balai Kesehatan. Dan itu yang pijet di situ banyak kan orang-orang berjilbab ya, nggak masalah. Teman-teman dari Muslim, tetangga di sini, sehingga kerukunan di sini sangat terjaga. Dan biasanya kalau hari Senin, Rabu, Jumat kalau normal itu pagi-pagi teman-teman tetangga-tetangga yang Muslim, ibu-ibu juga ikut senam loh di sini pagi-pagi. Ada senam pagi. Ada senam pagi sama ibu umat-umat kita juga setiap Senin, Rabu, Jumat. Tanda bahwa memang siapapun sebetulnya bisa disebut sebagai murid selama dia sungguh ikut ambil bagian dalam melaksanakan kehendak Bapa di surga. Maka Pak Ibu, pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita bisa sungguh-sungguh menjalankan tugas sebagai murid, menghadirkan kerajaan Allah yang boleh dirasakan semua orang tanpa memandang agama, tanpa memandang status, tanpa memandang ras atau warna kulit, tetapi kita ingin menghadirkan kasih. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa tobat untuk menutup hari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih
dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian istirahat kita pada malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Selamat tidur.